Yang kuyakini daripada tahun 2025 ini, apapun yang kulihat tak mampu jadi Tuhan, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan segala makhluknya. Pasti itu yang akan diambilkan kesimpulan. Lalu kemudian aku ini dilahirkan dengan konsekuensi waktu kapan aku dilahirkan, maka manusia akan menolak. Pasti penciptaku tidak mungkin dilahirkan. Al-Quran menjabarkan. Gimana? Yang profesor, saya bilang, mari kita ubah sejarah. Ini orang-orang yang menuhankan Yesus, menuhankan karena tulisan. Lu tahu nggak? 2000 tahun yang akan datang, gua bisa jadi Tuhan. Patung gua akan disematkan jadi Tuhan. Lu kan ateis nih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sekalian. Malam ini kita berkumpul bukan sekedar untuk mempertahankan keyakinan masing-masing, melainkan untuk menguji konsistensi logika di balik keyakinan itu. Sebab agama yang kokoh bukan hanya berdiri di atas tradisi, melainkan juga di atas akal sehat yang tak bisa dibantah. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, dan kita bisa mengulang kaji pikiran kita. Jika seorang dianggap Tuhan hanya karena ada tulisan yang menyebutkan dirinya adalah Tuhan, di mana kita tidak bisa kembali ke masa dahulu untuk memastikan semuanya benar terjadi seperti adanya sebuah tulisan, apakah itu cukup untuk sebuah bukti ketuhanan sebagai bukti pernyataan itu Tuhan? Ataukah kita manusia dengan akal waras yang membangun definisi apa yang menjadi kelayakan untuk Tuhan? Apakah teks semata bisa mengubah manusia menjadi ilahi? Mari kita renungkan. Dalam filsafat ada kaidah eksistensi tidak ditentukan oleh definisi semata. Menyebut seorang raja tidak otomatis menjadikan dirinya raja. Ia harus memiliki kekuasaan, legitimasi, dan atribut yang membuktikan klaim tersebut. Begitu pula dalam konsep ketuhanan. Apakah sekedar penyebutan dalam teks sudah cukup untuk menegaskan keilahian? Pertanyaan ini membawa kita pada konsekuensi logis jika Yesus disebut Tuhan dalam satu teks. Lalu bagaimana dengan kemungkinan orang lain di masa depan juga bisa disebut Tuhan dalam teks lain? Apakah label itu otomatis menjadikan mereka Tuhan? Jika jawabannya ya, maka pintu ketuhanan terbuka bagi siapa saja yang punya probability kesamaan ditulis dalam sebuah teks. Jika tidak, maka ada kontradiksi. Dalam kontradiksi adalah tanda lemah sebuah argumentasi. Maka saya tidak datang untuk meruntuhkan iman siapapun, teman-teman, tetapi untuk mengajak kita semua berpikir, apakah keyakinan kita itu berdiri di atas fondasi yang kokoh, ataukah ia bergantung pada asumsi yang mudah digoyang oleh pertanyaan sederhana? Debat ini bukan tentang menang atau kalah, itu yang paling penting, melainkan tentang keberanian menghadapi pertanyaan yang mungkin selama ini dihindari. Karena iman yang sejati tidak takut diuji oleh logika, justru semakin kuat ketika diuji. Karena segala sesuatu yang timbul daripada kebenaran logika, maka ini tak terbantahkan. Perjalanan intelektual ini dengan hati yang terbuka, dengan akal yang jernih. Mari kita sama-sama saksikan segala argumentasi daripada ranah pemikiran ustadz ahli tafsir dan ahli mantik ini, membawa satu pikiran logika yang tak bisa dibantahkan, dan setiap konfirmasi logika kebenaran itu ada di Islam. Salam satu Tuhan, salam tauhid, percayalah Islamku. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa titipkan komentar. Selamat menyaksikan, teman-teman. Sekian. Dengan segala mujizatnya, Daman juga bisa ditulis. Daman adalah Tuhan bangkit di hari ketiga. Daman luar biasa. Daman ini berlakukan mujizat bla 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 bla. 2000 tahun yang akan datang, ketika kitab yang menuliskan Daman Tuhan, Daman bisa segalanya, Daman bermujizat, Daman seperti ini, bangkit di hari ketiga, orang 2000 tahun yang akan datang juga akan menyembah saya karena tulisan. Layaknya Anda hari ini menuhankan Yesus karena tulisan, maka sama, saya juga akan dituhankan karena tulisan tersebut. Untuk menunjukkan apa? Belum ada perbedaan antara saya, Yesus, dan Anda. Yesus dituhankan karena tulisan, maka saya juga bisa dituhankan karena tulisan tersebut. Maka sekali lagi saya tanya, apa perbedaan saya, Yesus, dan Anda? Baik, selanjutnya saya akan buktikan bahwa tokoh yang namanya Yesus bukan tokoh dongeng. Dia disaksikan oleh orang yang pada saat itu yang menyaksikan tentang kehidupan Yesus.
Ya, ini saya akan buktikan yang menyaksikan. Karena tadi saya dengan Bang Darman mengatakan kalau begitu saya pun bisa, katanya gitu. Ya udah, kita akan buktikan bahwasanya tokoh yang disebut Yesus ini memang sudah disaksikan oleh saksi mata. Ini salah satunya namanya nih Publius Cornelius Tacitus. Ya, di sini dikatakan bahwa oke, di sini ada Kristus yang pendiri nama itu dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Kira-kira teman-teman kelihatan nih? Kristus pendiri nama itu dihukum mati oleh Pontius. Jadi Yesus Kristus yang namanya Yesus ini bukan tokoh dongeng. Bukan tokoh yang tidak pernah disaksikan oleh orang lain yang bukan beragama Kristen. Ya, jadi Cornelius Tacitus ini adalah seorang Yahudi saat itu, dan dia menyaksikan bahwa memang yang namanya Yesus ini pernah hidup. Oke, nah siapa lagi yang pernah menyaksikan? Nah, Marbar Serapion ini kita buat ke atas ini, Marbar Serapion nih, ya. Marbar Serapion juga mengatakan bahwa ini, ya, raja orang Yahudi yang disalib dengan nama Yesus. Oke. Diletakkan di sana oleh Pontius Pilatus, berbunyi Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Oke? Nah, ini yang kedua, Marbar Serapion. Siapa lagi tokoh-tokoh yang menyaksikan sejarah, tokoh sejarah yang menyaksikan? Yosefus bin Matias. Ini lihat, nih. Hidup di abad tahun ke-37 sampai 100 Masehi. Dia juga menyaksikan bahwa Yesus juga pernah hidup. Ya. Jadi bukan hanya satu dua orang tokoh yang menyaksikan Yesus pernah hidup di muka bumi ini. Makanya saya bilang bahwa tokoh yang bernama Yesus Kristus itu memang tokoh nyata. Ya, bukan tokoh fiksi, bukan seperti yang Bang Darman mengatakan tadi. Oh, itu pun nanti aku bisa bilang nanti aku maha begini aku dibangkitkan. Oh, itu salah, Bang. Kalau nanti Abang baca, ini nggak mungkin ku jelaskan secara detail apa tulisannya, tapi silakan saya sudah tunjukkan nama-namanya, referensi nama-nama yang menjadi saksi bahwasanya Yesus itu pernah lahir ke dunia dan pernah ada hidup di dunia. Bahkan penyalibannya dan kebangkitannya pun dikatakan di kesaksian yang orang Yahudi di sini yang menyaksikannya. Jadi bukan tokoh fiksi. Ya, seperti yang Bang Darman tadi saksikan yang mengatakan seperti itu. Nah, yang menjadi nanti pertanyaan saya selanjutnya, ya. Coba nanti, tunggu, belum, saya masuk dulu yang kedua. Tadi Bang Darman bilang, jadi apa perbedaan saya dengan perbedaan kita manusia dengan Tuhan Yesus? Mungkin Bang Darman ini kurang mengerti atau kurang dengar atau gimana, saya nggak ngerti. Tadi kan udah saya bilang, bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah dia memiliki sifat-sifat ilahi. Ya, udah nggak perlu saya jelaskan lagi. Membangkitkan orang mati, bangkit pada hari ketiga, terangkat ke langit, membuat air menjadi anggur, membuat makan ribuan orang. Dan kesaksian itu dan hal itu memang disaksikan. Bukan tokoh-tokoh dongeng dia, Bang. Nah, nanti yang saya pertanyakan sama Bang Darman, bahwa tentang konsep, saya nggak mau dulu ke Nabi ya, karena kita bahas konsep ketuhanan ini ya. Nah, sekarang gini, Bang. Kalaulah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah datang, menurut Abang, nanti jawab ya, apakah Allah pernah datang ke dunia? Dan dalam bentuk dan dalam perantara apa dia datang ke muka bumi ini? Itu nanti dijawab. Kenapa? Karena selama ini teman-teman Islam bilang gini, kok bisa Tuhan datang ke dunia, mengambil perantara manusia untuk berbicara kepada manusia yang lain, baik itu manusia yaitu orang-orang pilihannya atau orang-orang di sekitarnya ataupun orang-orang yang ingin dinyatakan dirinya. Nah, sekarang saya tanya Bang Darman, pernahkah Allah datang ke muka bumi dan dalam bentuk perantara apa dia datang ke muka bumi ini? Ya, jadi biar kita komparasikan langsung. Oke, silakan Bang. Oh, habisin waktu dulu. Kan kita udah menyaksikan apa yang akan ditunjukkan, tulisan.
Benar nggak? Tulisan untuk menunjukkan nggak sama. Berarti ranah pikirnya dia untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan yaitu mencari agama lain. Ya kan gitu ya, kita ikut logikanya. Mencari agama lain yang menyetujui Yesus ada, melakukan mujizat dan segalanya. Oke, saya juga bisa. Daman adalah Tuhan yang esa. Karena karena manusia udah jatuh ke dalam dosa untuk kedua kalinya. Setelah dicemari dosanya, setelah kedatangan Yesus Kristus dicemari lagi, diutuslah firman kedua yang bernama Daman, yang telah bermukjizat di negeri Indonesia dengan begitu mahal luar biasa. Lalu saya mencari orang ateis yang dulunya mantan Kristen, yang sekarang tidak percaya lagi Kristen. Saya cari ini orang-orang yang menuhankan Yesus, menuhankan karena tulisan. Lu tahu nggak? 2000 tahun yang akan datang, gua bisa jadi Tuhan. Patung gua akan disematkan jadi Tuhan. Lu kan ateis nih. Atnya Astapus Tekartus, seorang ateis, Daman benar, memang hidup lagi sebagai firman kedua, melakukan mujizat yang begitu luar biasa di negeri Indonesia dengan segala saksi mata. Maka seluruh ateis menuliskan, ya kita ubah sejarah. Ya, banyak orang tertipu dengan logikal falasi bandwagon. Apa? Mempercayai tulisan. Hingga kemudian mereka meyakini sesuatu yang padahal terjadi beribu-ribu tahun lamanya, yang gak ada yang tahu apa kejadian di belakang. Maka layaknya Yesus dituhankan, Daman juga bisa dituhankan. Saat nanti 2000 tahun yang akan datang, orang 2000 tahun yang akan datang debatnya, woi, Daman memang benar Tuhan. Kenapa? Ini contoh pembuktian seorang ateis. Ini ateis gak percaya Daman Tuhan, tapi dia tuliskan tentang segala nubuatan Daman dengan segala saksi-saksi yang telah datang, dengan segala saksi-saksi yang mengatakan dia luar biasa keilahian dia dan apa-apa. Oh, debat menunjukkan sama seperti Anda menunjukkan membawa agama lain untuk membuktikan Yesus. Nanti orang ateis yang dibawa untuk membuktikan Daman Tuhan. Maka menunjukkan apa? Daman tetap dituhankan dan pembuktian terhadap perbedaan Daman, Yesus, dan Anda masih belum bisa dibenarkan. Kenapa? Karena pembuktian hal tersebut masih jadi persamaan antara saya dan Yesus. Ketika Anda membawa dalil agama lain untuk membuktikan Yesus, orang 2000 tahun yang akan datang juga akan sama. Berhasil untuk hal yang demikian. Artinya, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun, kata Allah. Apa? Jangan engkau ubah-ubah. Apa? Jangan kau ganti hal yang benar dengan hal yang salah, padahal kamu orang yang tahu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa sejarah ini mampu diubah. Nggak ada yang tahu siapa sebenarnya Yesus ini. Begitu banyak tulisan yang mengatakan terhadap Yesus ini. Sama seperti Daman. Nanti ada yang menentang Daman sebagai Tuhan. Nanti juga ada yang membela Daman sebagai Tuhan. Siapa? Ateis yang tadi saya ajak konfirmasi untuk menulis bahwa saya adalah Tuhan. Begitu juga di kemudian hari. Di masa terdahulu mungkin kemungkinan ini terjadi untuk menunjukkan apa? Saya, Yesus, dan Anda masih belum ada yang namanya perbedaan. Kenapa? Anda mengatakan Yesus disaksikan hanya sekedar tulisan, bukan saksi yang nyata. Layaknya Anda datang ke seorang hakim mengatakan, wahai hakim, telah ada saksi terhadap Daman nyolong, sedangkan saksinya tidak Anda bawakan. Akan tapi Anda bawakan kitab suci bahwa Daman nyolong karena tertulis di kitab suci. Hakimnya bakal bengong. Karena ya diminta saksi, bukan tulisan, adanya saksi. Itu dia. Oke, selanjutnya. Mengenai pertanyaan, apa tadi pertanyaannya? Lihat aku sampai lupa pertanyaannya. Coba dulu. Pernahkah Allah datang ke dunia? Selesai. Oke, tahu. Oke, pernahkah Allah turun ke muka bumi? Ingat, saat benda memasuki bumi, benda tersebut akan memiliki 3 waktu. Masa dahulu, masa sekarang, dan masa nanti yang akan datang. Maka saat Tuhan mengatakan Sang Maha Adil, maka dia wajib Maha Adil, tidak boleh membatalkan dirinya yang Maha Adil, akan digugat oleh umatnya. Maka saat dia datang di masa dahulu, maka dia akan dikatakan, bagaimana keadilan dengan masa sekarang? Saat dia datang sekarang, bagaimana keadilan dia dengan masa dahulu, dengan masa yang akan datang? Untuk menunjukkan kalau dia datang nanti, bagaimana dia keadilan terhadap kita, tidak mampu menampakkan diri. Akan tetapi Allah justru dalam fakta keimanan, ini iman bukan logika. Di mana fakta iman? Allah mengutus seseorang hambanya yaitu Rasulullah SAW untuk datang menjadi perwakilan manusia untuk bertemu dirinya dan menyaksikannya secara zahir. Untuk menunjukkan apa? Allah
dilihat oleh Nabi Muhammad bila kaifiatin. Artinya bila kaifiatin jauh berbeda daripada segala makhluknya sehingga tidak muncul di dalam deskripsi dan dikatakan turunlah ayat saat itu, yaitu dalam Al-Qiyamah beribadah kelah kalian suatu saat kalian akan melihat Allah, yaitu melihat Allah bukan dalam kaif. Apa itu kaif? Yaitu sama seperti terlihat makhluknya, adanya batasan, adanya ruang, adanya waktu, akan tapi terlihat Allah tanpa semua itu, karena aku Tuhan, pencipta waktu, pencipta ruang, pencipta batasan. Seperti itu. Oke, baik, lanjut ya. Jadi pertanyaannya tadi Bang Daman pernah apa tidak? Itu aja dulu Bang. Pernah? Enggak. Enggak pernah. Oke, baik. Ya, baik. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwasanya tadi saya dengar Bang Daman bilang kalau ada nanti orang-orang yang mengaku bahwa saya Tuhan, saya ajak orang-orang begini dan mereka ini awalnya ateis, terus saya cari dukungan supaya mereka mengatakan aku ini adalah Tuhan katanya. Sekarang gini, ketika sesuatu terpercaya harus dibuktikan dengan dua alat bukti. Itu harus itu mengandung kaidah-kaidah kebenaran. Maka Yesus bukan hanya dengan tulisan, tetapi kalau nanti Bang Daman teliti bahwa saking banyaknya artefak yang ditemukan oleh ahli forensik atau ahli sejarah, ini banyak temuan-temuan yang secara ilmu dan secara disiplin ilmu arkeolog ini banyak menemukan bahwasanya peninggalan-peninggalan di zaman Yesus itu memang pernah ada. Contoh misalkan kuburan Yesus di dalam bentuk gua, di kuburan Yesus itu ada ditemukan di Yerusalem sana. Kalau Bang Darman lihat nanti museum-museumnya di sana itu banyak sekali. Salib Yesus pun ada, penemuan kuburan Yesus pun sesuai dengan di Injil pun ada, rumahnya Tuhan Yesus pun ada. Udah, kekaisaran Pontius Pilatus saat itu pun bangunannya pun ada, bahkan kain kafannya pun ada. Itu sudah diteliti oleh orang-orang luar sana yang memiliki disiplin ilmu di situ. Ya, jadi bukan hanya omongan, tetapi bentuk artefak-artefak yang ditemukan di zaman Yesus itu membuktikan bahwa memang pernah ada tokoh sesuai dengan catatan di Alkitab. Contoh misalkan ada orang kuburan terguling, terus ini letaknya di sini ada. Di Bukit Golgota ada tempat penyaliban orang-orang ketika dihukum mati, ada. Apakah memang benar ada Bukit Golgota itu? Ada. Ya, jadi bukan hanya omongan-omongan, Bang. Bukti-bukti banyak, dan kain kafan Turin itu juga membuktikan itu. Bahwa kain kafan itu membuktikan bahwa kain itu berasal dari 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu terbukti memiliki bukti-bukti otentik selain dari pernyataan kamu dan teman-temanmu tadi? Nah, ini perlu nanti diinikan lagi. Nah, kalau hal yang sama disampaikan kepada Bang Darman, maka Allahnya Islam juga tidak memenuhi kualifikasi kebenaran. Kenapa aku bilang tidak memenuhi kualifikasi kebenaran? Karena sama tetap ditulis sebuah tulisan. Pernah nggak Tuhan Bang Darman ini disaksikan oleh orang banyak turun ke bumi? Pernah nggak Tuhannya Bang Darman ini misalkan ada bukti catatan sejarahnya bahwa memang dia ada? Nggak ada, karena memang dia tak pernah datang. Dan bahkan Abang Darman percaya hanya sebatas dari Al-Quran. Sama itu. Sebenarnya saya tadi senyum-senyum aja. Saya mau bilang gini, nggak nyadar Bang Darman, ternyata Tuhanmu juga gitu, Bang. Nah, yang membedakan Tuhan kami adalah Tuhan kami itu memang pernah hidup dan memiliki bukti-bukti historis namanya. Bukti-bukti sejarah. Bukan hanya bukti-bukti sejarah, tetapi bukti-bukti yang artefak dan seterusnya. Dan orang-orang yang menyaksikan dia itu kan bukan sejaman. Maksudnya bukan harus sama. Ini bisa jadi ada yang 20 tahun setelah Yesus mati atau pada saat Yesus masih ada hidup juga bermacam-macam. Bukan hanya satu orang, dua orang. Bahkan kalau dikumpulkan orang-orang yang menyaksikan ini berjumlah ada sekitaran 15 orang atau 20 orang ahli sejarah yang mengatakan ini. Nah, nanti kalau saya komparasikan mirroring itu jadinya kepanjangan ya. Tapi sepertinya apa yang abang sampaikan itu sebenarnya saya nggak mau berbahasa kasar ya, mengelus pipi sendiri, Bang. Sebenarnya Tuhan kamu juga seperti itu, hanya sebatas tulisan. Oke.
nggak terlalu saya bahas di situ ya. Nah, yang perlu tadi saya tanyakan, ini saya buktikan bahwa teman-teman Islam kurang memahami bahwa Tuhannya pernah datang ke dunia. Ya, ini yang saya akan buktikan. Dan Bang Darman tadi, ingat ya, tadi Bang Darman bilang nggak pernah ya. Ternyata saya temukan Tuhannya Bang Darman pernah datang. Nanti buka di ayat Al-Qasas ayat 30 Bang Darman, ya. Mungkin Bang Darman masih ini ya, bukan saya bilang kurang ya, mungkin lupa. Ini Al-Qasas 30. Ya, Al-Qasas 30 ini ayatnya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan yang di tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Oke? Allah datang dari tempat sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Dia berkata, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Bang Darman komplain Tuhan orang Kristen jadi manusia, mengambil perantara manusia, sementara Tuhan Bang Darman sendiri pernah mengambil perantara pohon? Ini fakta, Bang. Lebih baik menuhankan manusia daripada menuhankan Oke ya. Oke, silakan Bang. Lanjut. Ya, oke. Oke. Lanjut. Makanya kebenaran di Islam bukan Roh Kudus. Artinya apa? Saya punya Roh Kudus, maka benar enggak? Islam mengajarkan yang namanya rumusan. Apa itu rumusan? Segala ilmu dalam memahami Al-Quran. Salah satunya Al-Quran turun di Arab, maka wajibnya kita tahu bahasa Arab dan segala gramatikal bahasa Arab. Oke, data yang di bawah tadi ya. Ini langsung aja ya. Oke, di sini ada nama Min. Kalau saya tanya ini pasti nggak tahu nih. Saya tanya, Min ini apa? Pasti muter-muter. Pasti nggak tahu karena nggak mau belajar. Karena yang paling penting nyari aja fitnahnya dulu. Jangan cari ilmunya. Tapi kalau di dalam Islam, untuk sesuatu dikatakan benar, rumusan apa yang kamu bawa? Bukan Roh Kudus mana yang kamu bawa, tidak. Min ini adalah huruf jar. Huruf jar ada berapa? Ada 19. Huruf jar yaitu alba, wa, min, wa, ila, wa, fi, wa, an, wal, wa, kasam, wal, ba, kasam, wal, lamu, wa, ruba, wa, wahu, wa, mus, wa, munzu, wa, hatta, wa, hasya, wa, ada, wa, khala. Ada min. Min, ila, min, ila. Misalnya ila. Ila ada yang namanya ghayah dakhil. Ada yang namanya ghayah kharij. Ada yang namanya ba. Ada yang namanya ba sababiyah. Ada yang namanya ba ta'liliyah. Nah, di sini ada min. Min. Nah, min itu punya yang namanya dorfiyah. Punya yang namanya dihatiyah. Nah, min yang ada di sini min apa? Min jihatiyah. Apa itu min jihatiyah? Diserulah oleh Allah dari arah sebuah pohon, bukan Tuhan turun ke bumi. Untuk menunjukkan apa? Sama seperti saya bilang, aku mendengarnya suara Bang Gabriel dari celah dinding. Bukan Bang Gabriel jadi dinding, tapi sumber suara dari situ dinamakan dengan min jihatiyah. Kalau enggak percaya, buka aja Google. Huruf jar. Nah, keluar huruf jar yang mana? Faedah huruf jar. Ah, buka lagi. Nanti keluar nanti. Ada ba sababiyah, ada ba ta'liliyah, ada ila ghayah dakhil, ada ila ghayah kharij, ada fa ta'liliyah, ada fa tafri'iyah. Keluar semua. Ini menunjukkan apa? Karena tidak mau belajar. Sehingga di dalam Islam, kalau terjemahannya ngomong sembarangan, terjemahannya yang diinjak. Karena ayat originalnya tidak berbicara demikian. Oke, sekarang seperti hal tadi yang kita masuk ya. Untuk menunjukkan ini tantangan terhadap kita nih. Oke. Dia ngomong kepada kita bahwa Bang Daman ini menampar pipi sendiri. Dari mana dia tahu Allah kalau bukan daripada Al-Quran? Siap. Sampingkan Al-Quran, sampingkan Bible. Tanpa Bible gak ada satu orang pun di tahun 2025 kenal siapa Yesus dan menuhankan siapa Yesus. Tapi tanpa Al-Quran kita buktikan. Saat tanpa Al-Quran kita melihat kita semua dilahirkan tanpa batas. Sehingga kita mencari awal. Maka orang-orang yang tadinya ilmuwan memutuskan semuanya berada di dalam yang namanya singularitas hingga kemudian membentuk satu hal. Daripada pemadatan satu titik suhu yang kuat kemudian membentur hingga kemudian melebar hingga jadilah muka bumi. Itu paham singularitas. Kemudian paham daripada agamawan ataupun yang tidak beragama tanpa Al-Quran, apa yang dipikirkan? Dari mana semua berasal? Paling kurang. Saat ditanyakan, oh manusia ini dari mana?
Saat ditanyakan dari mana, manusia akan paham pasti ada Tuhan. Nah, saat manusia ada paham Tuhan, manusia mencari Tuhan. Saat dia melihat pohon, pantaskah dia menyembah pohon? Enggak. Dia melihat gunung, sembah gunung yuk, enggak mau. Nyembah lembu yuk, enggak mau. Nyembah buaya, enggak mau. Nyembah tai kucing, enggak mau. Nyembah laptop, enggak mau. Nyembah meja, enggak mau. Nyembah kursi, enggak mau. Maka otak manusia akan mencerna. Otak manusia akan mencerna. Pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada segala makhluknya. Dan kebetulan Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran mengatakan kesesuaian kamu dengan akalnya, dengan akal itu berkesesuaian. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itulah isi akalmu. Menunjukkan tanpa Al-Quran kamu dapat menemukan pasti Tuhan itu jauh berbeda dengan makhluknya. Untuk menunjukkan tanpa Bible Yesus nggak dikenal. Tanpa Al-Quran manusia paham pasti ada Tuhan yang kulihat, pasti ada Tuhan. 25 ini apapun yang kulihat tak mampu jadi Tuhan. Pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan segala makhluknya. Pasti itu yang akan diambilkan kesimpulan. Lalu dengan konsekuensi waktu kapan aku dilahirkan, maka manusia akan menolak. Pasti penciptaku tidak mungkin dilahirkan. Al-Quran menjabarkan di mana bahwa Tuhan ini pasti dia berkuasa, pasti dia selamanya. Untuk menunjukkan apa? Oh, Tuhan ini maha kekal. Maka apapun penjabaran terhadap Tuhan bahwa Tuhan itu bisa mati akan ditolakkan. Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran mengajarkan postulat. Apa itu postulat? Konsekuensi berpikir secara logik hingga menemukan Tuhan di balik orang terdahulu mencetuskan Tuhan karena ingin menolak Tuhan yang benar. Seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Tanpa Al-Quran kita dapat menemukan bahwa Tuhan pasti jauh berbeda dengan makhluknya. Agar tapi Al-Quran mengarahkan kita untuk tahu bagaimana mekanisme berpikir terhadap Tuhan di balik tipuan orang terdahulu terhadap Tuhan. Menobatkan berhalanya, menobatkan apapun yang disembah oleh mereka. Sekian. Baik. Baik, saya akan tanggapi yang disampaikan Bang Narman. Tanpa Al-Quran, teman-teman Islam bisa mengenal Allah. Baik, akan saya buktikan kalau tanpa Al-Quran, Allah yang mana yang sebenarnya ada. Nih, ini kita baca buku sejarah ya. Yang ini buku sejarah, ini yang penerbitnya namanya Mahmud Salim. Ya, ini Mahmud Salim ya. Ini ahli sejarah Timur Tengah. Oke. Ini adalah buku yang mengkisahkan tentang agama-agama atau kepercayaan Arab sebelum Islam ada. Oke. Anggap kita oke kan, kita iakan apa yang dibilang Bang Daman tadi. Katanya, kalau Al-Quran tidak ada, orang Islam masih mengenal Allah. Dari ciptaannya, dari begini-begini, itu hanyalah sebatas teori. Yang ujung-ujungnya Abang tambahkan lagi ke ayat Al-Quran. Tadi sebenarnya awalnya Abang bilang tanpa Al-Quran, terus Abang nyatakan bahwa manusia diciptakan begini-begini dengan teori yang Abang sampaikan tadi, ujung-ujungnya Abang bawa Al-Quran. Nah, di situ yang namanya logical fallacy, Bang, salah satunya. Nah, saya akan buktikan bahwa sebelum Islam ada, sebelum Al-Quran ada, ini ada Tuhan yang bernama Allah juga, itu ada di zaman Quraisy, zaman pra-Islam. Kalau kita buka di halaman ini, di halaman 220, ya, sebelum Al-Quran ada ya, ini udah ada yang namanya Allah. Nih, ini lihat ini bukan saya menghujat ya, ini Mahmud Salim, ahli sejarah, ya, ini menuliskan tentang kepercayaan-kepercayaan Arab sebelum Islam. Ternyata sebelum Al-Quran ada, sudah ada ini Allah, Bang. Nih, perlu dicatat bahwa kami tidak tahu apakah ada atau tidak ada dewa lain yang disembah oleh mereka dengan nama Allah. Bahkan Allah di sini dijelaskan lagi bahwa itu adalah sebutan dari Rob, ya, yaitu ilah yang digunakan untuk menyembah berhala, Bang. Oke. Nah, di bawah ini juga saya tandai juga. Rob seperti yang kita tahu bahwa salah satu bentuk jamaknya adalah arbab, juga digunakan untuk menyebut nama berhala, suku Sakif. Nah, sekarang Bang Darman ini sebenarnya menyembah Tuhan yang mana sebenarnya kalau Al-Quran tidak ada? Apakah Allahnya Quraisy? Sesuai dengan di Quraisy ayat 3 juga, maka mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Pemilik rumah Ka'bah di Quraisy ayat 3 itu siapa? Ya orang pagan Quraisy, ini namanya Allah, Bang. Fakta ini, Abangku. Oke? Nah, itu dia ke situ ya. Nah, kalau kita membawa logika, tadi Bang Daman saya perhatikan sering juga membawa logika, dan saya sangat suka sekali membahas logika ini sebenarnya. Nah, kalau kita mirroringkan kepada Bang Daman, sungguh Bang Daman ini sebenarnya mengelus pipi sendiri.
Kenapa saya bilang mengurus pipi sendiri? Coba perhatikan, ingat yang saya sampaikan ini. Teman-teman Islam mengenal Allah dari namanya kitab suci yang namanya Al-Quran, yang dituliskan di abad ke-6. Itu semua orang sepakat. Pernahkah teman-teman sadari bahwa orang-orang di abad ke-5, 4, 3, 2, 1 itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah sadar ke situ? Apakah manusia yang ada di abad ke-5, ke-4, 3, 2, 1 dan seterusnya tidak mengenal yang namanya Allah, tidak mengenal namanya Nabinya Muhammad dan seterusnya? Kenapa? Karena memang orang Islam mengenal, teman-teman Islam mengenal Allahnya, Tuhannya dari yang namanya Al-Quran. Murni itu. Al-Quran ini kapan adanya? Abad ke-7. Nah, logika yang Bang Darman ambil, itu saya ambil, ini pun langsung menggugurkan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal. Dari mana Abang dapat informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum abad ke-6? Kalau Abang bilang, oh dari dunia, dari begini, segala macam teori Abang sampaikan tadi sama saya. Itu dalilnya dari mana? Itu dapat kamu dari mana? Itu kan bisa saya katakan itu hanyalah pendapatmu, tafsirmu itu. Tapi apakah kamu bisa memastikan itu bahwa itu adalah Allahmu, bukan Tuhan-Tuhan orang lain? Karena iman kepercayaan di dunia ini kan banyak. Nah, dari mana kamu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua muka bumi ini kalau tidak ada di Al-Qur'anmu, Bang? Nah, itu nanti tolong nanti jelaskan itu. Nah, mengenai di Al-Qasas 30 tadi, Allah mengambil perantara pohon. Saya nggak bilang Allah jadi pohon, enggak. Saya nggak mengatakan apakah Allahnya teman-teman Islam jadi pohon, tidak. Yang saya sampaikan tadi, pernahkah Allah mengambil perantara pohon untuk berbicara kepada manusia? Pohon itu sebagai perantara atau sebagai apa? Atau sebagai, hanya dua pilihannya. Apakah sebagai Allah ataukah sebagai perantara? Otomatis kan kamu jawab perantara. Dan Yesus pun, Tuhan kami pun mengambil perantara manusia untuk berbicara kepada manusia, selesai. Maka sekarang head to head, apple to apple. Apakah kamu beriman kepada Tuhan yang mengambil perantara pohon atau manusia? Itu aja sekarang Bang Daman. Oke. Sorry ya, intonasi saya kalau ada lebih kurang ya. Lanjut. Sorry Bang, kepencet Bang. Sorry. Udah? Belum? Lagi. Oke, teman-teman sekalian. Nah, gini, kalau kita mau bahas faidatul huruf ataupun huruf jar, dia bilang tafsiran. Guys, gimana tafsiran? Kita tinggal di Indonesia, orang berbahasa Arab nih. Paling kurang kita harus tahu gramatikal bahasa Arab. Nah, jangan kasih 5 menit waktu, kasih 2 jam biar saya jelaskan semua itu. Ba, min, ila, fi, an, ala, wakasam, bakasam, takasam, lamu, ruba, wawahu, wamus, wamunzu, wahata, wasya, wada, wakala. Ini bukan ilmu menjabarkan Al-Quran. Ini ilmu menjabarkan bahasa Arab. Al-Quran tidak turun di Bogor. Sehingga kita memahami Al-Quran dari terjemahan. Al-Quran turun di Arab. Sehingga pembuktian kebenaran Al-Quran yaitu bahasa Arab. Kalau seandainya itu terjemahan ngomong sembarangan, terjemahannya boleh dibakar. Tapi ayatnya tidak akan pernah berubah. Min, udah saya bilang itu min jihatiyah. Enggak percaya, buka Google. Tulis huruf jar. Terus per huruf jar tulis apa faedah lam, apa faedah min, apa faedah summa, apa faedah rubba, apa faedah waw, apa, tulis semuanya. Pelajari, baru masukin ke Al-Quran. Karena Al-Quran berbahasa Arab, bukan tafsir. Kalau tafsir, ini penjelasannya gini, itu tafsir. Ini bukan ilmu min yang digunakan, mau orang Hindu ke Arab, tahu dia. Oh ini min ini min itu. Oh ini ilah ini, oh ini ilah itu. Oh ini ba ini, oh ini ba itu. Mau agama manapun ke Arab, tunduk di bawah gramatikal. Sama seperti kita orang Indonesia, berada di Indonesia, tunduk di bawah gramatikal. Dia bilang tadi saya mengulus pipi saya sendiri. Sekarang gini guys, kamu ketrigger sama sebuah nama. Sama seperti kamu ini satu orang. Udah, sejarawan menuliskan. Ingat, sejarawan ada 2 nih. Yang setuju dan tidak setuju. Orang yang baik akan menuliskan Bang Gabriel orang baik luar biasa. Ya. Orang jahat akan mengatakan Gabriel ini nyolong, Gabriel ini perampok, Gabriel ini segalanya. Orang di kemudian hari memperdebatkan dia sebenarnya orang baik apa orang buruk sih? Maka menunjukkan apa? Pola pikirlah yang menentukan kebenaran. Sama kayak kamu bawa buku tadi.
Ini mitologi Arab. Telah terkenalnya nama Allah. Untuk menunjukkan apa? Kamu hanya menghafal sesuatu yang disebut benar. Tanpa mencari tahu landasan dia mengatakan ini. Dari arah mana? Pembuktiannya apa? Nggak ada. Yang penting ada buku aja. Yang ngomong kayak gini udah selesai. Sama. Seperti contoh nih ya, saya bilang fakta sejarah apalagi dalam teologi. Hindu punya sejarahnya sendiri. Buddha punya sejarahnya sendiri. Untuk menunjukkan apa? Tidak bisa pembuktian Tuhan di ranah sejarah. Karena setiap agama punya sejarahnya masing-masing. Kamu mau mengatakan Hindu sejarahnya salah? Enggak. Mereka punya sejarah masing-masing. Untuk menunjukkan apa? Pembuktian Tuhan tidak bisa di ranah sejarah. Kenapa? Karena faktanya relatif. Kamu Kristen, sejarah kamu paling benar. Kamu Hindu, sejarah Hindu paling benar. Kamu Buddha, sejarah Buddha paling benar. Kamu Islam, sejarah Islam paling benar. Maka seperti buku yang kamu bawa tadi, ya udah. Hanya orang yang kemudian menuliskan, apa nih, gue kelabui aja orang di depan di kemudian hari ya. Di kemudian hari gue harus buat ini, Allah ini nggak bisa diimanin. Oh, dia adalah Allah yang disembah oleh paganisme gitu. Untuk menunjukkan apa? Kamu hanya ke-trigger sebuah nama. Sekarang saya dituntut buktikan bahwa tanpa Al-Quran kita dapat memahami Allah. Kita saat disuruh mencarikan di tahun 2025 apa yang akan kita sembah. Nggak ada yang mau nyembah gunung, nggak ada yang mau nyembah manusia, nggak ada yang mau nyembah hewan, nggak ada yang mau nyembah lembu, nggak ada yang mau nyembah meja, nggak ada yang mau nyembah kursi. Paling kurang manusia akan mengatakan pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan segala makhluknya. Akan tetapi, iya saya akui namanya kita tidak ketahui. Tapi pasti ciri-cirinya kita tahu. Mau nggak kau nyembah pohon nggak mau ditebang? Mau kau nyembah manusia nggak mau dilahirkan? Agar tapi dia pasti paham ada Tuhan yang nggak mungkin dilahirkan, nggak mungkin ditebang, nggak mungkin dihancurkan, nggak mungkin dimatikan, nggak mungkin diginikan, nggak mungkin digitukan, nggak mungkin dia lemah. Paham? Dan itulah penjelasan Al-Quran. Paham maksudnya? Makanya dikatakan Al-Quran ini adalah petunjuk daripada kesesatan berpikirnya orang terdahulu. Makanya Al-Quran datang untuk ngasih tahu penjelasan lurusnya. Lalu diperkenalkanlah nama Allah. Untuk menunjukkan apa? Jangan ke-trigger ke sebuah nama. Masuk ke dalam definisi. Sama seperti tidak terkenalnya rasa manis. Kalian ini anggaplah. Kalian nggak tahu yang namanya rasa manis. Tapi saat kalian tahu asam. Saat kalian tahu asin. Saat kalian tahu pahit. Saat kalian tahu hambar. Tapi kalian nggak tahu manis. Tapi kalian tahu definisi manis. Bahwa yang bukan asam, yang bukan asin, yang bukan ini, yang bukan ini, yang bukan ini. Pasti adalah sesuatu. Baru kemudian untuk membedakan diperkenalkan. Itu namanya manis ya. Selesai. Sama juga. Segala sesuatu yang wajib disembah oleh orang di tahun 2025 tanpa memandang kitab suci. Maka orang akan mengatakan pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada segala makhluknya. Al-Quran mengatakan itu namanya Allah ya. Selesai. Untuk menunjukkan apa? Bahwa tanpa Al-Quran manusia tahu definisi Tuhan. Tapi kalau tanpa Bible manusia tidak akan tahu siapa Yesus. Lanjutkan. Baik, gini ya Bang, ini teman-teman yang mau kita sampaikan yang pertama tadi, bahwasanya Bang Darman tadi mengatakan bahwa huruf Arab ini memiliki banyak arti, ya sampai dia tadi sebutkan bahwasanya dalam satu kata itu memiliki banyak arti dan makna dan seterusnya. Dan oke. Saya tidak mempersalahkan dan tidak menyangkal itu, karena memang di dalam berbahasa apapun banyak sekali satu arti maknanya artinya berbeda-beda, katanya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Contoh seperti bahasa Inggris like, good itu sama, ya. Banyak hal-hal lain misalnya ya banyaklah kata-kata yang katanya berbeda-beda tapi artinya sama. Tetapi yang perlu kita pahami, apakah teman-teman bisa masuk ke pikiranmu kata yang bertolak belakang itu bisa menjadi satu huruf Arab? Ini perlu patut dicurigai, menjadi bahan tanda kutip ngeles, tanda kutip ya. Bukan aku bilang tidak benar, tidak. Bisakah satu kata berbeda arti bertolak belakang? Contoh misalkan kata wariduha. Wariduha di dalam tafsir Kemenak tahun 90 dikatakan mendatangi. Tetapi di tafsir yang terbaru tahun 2022 itu melewati. Mendatangi dan melewati itu sudah dipastikan artinya bertolak belakang, Bang.
sama siapapun nanti abang tanya, apakah mendatangi dengan melewati itu adalah sebuah kata bertolak belakang atau sinonim? Maka semua orang mengatakan itu adalah antonim atau lawan kata. Jadi kalau huruf Arab ini, kata-kata Arab ini, kita nggak usah bahas, oke, kamu mengetahui arti-arti bahasa Arab. Tetapi kita harus sepakat dulu, apakah satu arti bahasa Arab bisa memiliki kebalikan kata? Kalau benar, ini patut dicurigai tanda kutip jadi bahan ngeles namanya. Mohon maaf ya, jadi tanda kutip bahan ngeles. Tidak mungkin mendatangi dengan melewati itu adalah satu kata yang berpadanan. Itu adalah kata yang bertolak belakang atau antonim namanya, Bang. Ya, itu kesepakatan umum itu semua namanya kebenaran umum. Tidak perlu itu dijelaskan bahwasanya ini begini-begini, nggak perlu itu. Dan itu saya temukan di banyak ayat-ayat di Al-Qur'an. Ya, oke. Terus yang kedua. Nah, mengenai kata mendatang Allahnya jadi di Al-Qasas 30 bahwa Allah berbicara dari sebatang pohon. Nanti abang lihat dulu di Al-Quran Kemenak tahun 2002, 94, tahun 90, 2002, tahun 74, tahun 68 dan seterusnya. Itu semuanya mengatakan hal yang sama. Jangan gini, ketika kebenaran itu tertampil, tiba-tiba kita mau menyangkal dengan alasan bahwa satu huruf Arab, kata Arab bisa beribu macam arti. Ini merupakan satu tanda kutip ya. Ini bisa jadi penyesatan. Ini adalah alibi untuk menyesatkan orang bahwasanya artinya memang itu. Nah, makanya selalu saya sampaikan, untuk membuktikan sesuatu itu minimal dengan dua alat bukti. Diterjemah di tafsir Kemenak atau di Kementerian Al-Quran, Kementerian Agama tahun 2022 tahun 90 mengatakan bahwa memang Allah pernah berbicara dari sebatang pohon. Ini nggak bisa diputar balikkan lagi nih, Bang. Nggak mungkin kita mengatakan bahwa orang Kementerian Agama itu nggak berkompetensi itu mengartikan apa itu ayat-ayat Al-Quran itu. Jangan, nggak boleh kita seperti itu. Kita harus hormati dan hargai Kemenak namanya yang berwenang. Ya, kalau kita nggak menghargai lagi Kementerian Agama, bubar aja Kementerian Agama sekalian. Nah, mereka memutuskan dari ribuan arti, anggaplah ribuan arti kategori 2 itu, anggaplah. Mereka memutuskan bahwa memang artinya adalah Allah berbicara dari sebatang pohon, selesai. Sekarang tinggal pengakuan teman-teman Islam, benarkah bahwa Allahnya teman-teman Islam atau teman-teman Islam memang pernah datang mengambil perantara pohon? Pohon di situ perantara apa enggak? Kan nggak mungkin nanti aku bilang Tuhan jadi pohon, kan nggak mungkin, pasti tersinggung, sakit hati dan seterusnya. Kalau aku bilang mengambil perantara pohon, apakah saya salah di situ? Tidak. Apa bedanya sama Tuhan orang Kristen Allah Abraham Ishak yang Yakub mengambil perantara manusia, yaitu Yesus menjadi untuk menyampaikan firman-Nya? Makanya sering saya katakan, ya, balok di mata lawan kita lihat, ya, selumbar di mata sendiri tidak kita lihat. Tuhannya orang Kristen menjadi manusia kita komplain, Tuhan kita mengambil perantara pohon kita nggak mau tahu gitu, nggak mau dengar. Bentar, seperti biasa saya harus ke kamar mandi ya, sabar ya. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Sabar. Bentar. Karena Saya dulu ya, dulu. nggak apa-apa ya. Maaf. Ya, bilang tap layar dulu ya. Saya kamar mandi dulu ya guys ya. Iya. Aman, Bang. Oke, kita telah menyaksikan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sedikit menanggapi, ini masih part 1, masih ada part 2 yang paling mengerikan yang akan kita suguhkan di video selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, kita telah melewati perjalanan panjang malam ini. Debat lintas agama bukanlah sekedar adu kata, melainkan ujian bagi akal dan hati kita. Kita telah mendengarkan argumen, pertanyaan, dan jawaban yang berusaha menjelaskan keyakinan masing-masing. Dan kini tibalah saatnya kita menutup dengan sebuah refleksi. Pertama-tama, mari kita ingat kembali prinsip dasar dalam filsafat. Kebenaran tidak takut diuji. Jika sebuah keyakinan memang benar, maka ia akan semakin kokoh ketika diuji oleh logika. Sebaliknya, jika ia rapuh, maka ingat, maka ujian akan memperlihatkan kelemahannya.
Maka debat ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang siapa yang berani menghadapi pertanyaan yang sulit dan tetap berdiri tegak, teman-teman. Kita tadi membicarakan tentang klaim ketuhanan. Pertanyaan yang diajukan sederhana sepertinya, akan tetapi karena tertutup oleh kebohongan, inilah yang menjadi berat. Namun mendalam, apakah penyebutan seseorang sebagai Tuhan dalam sebuah teks sudah cukup menjadikannya Tuhan? Jika iya, maka konsekuensinya adalah setiap orang yang dituliskan itu punya potensi untuk jadi Tuhan, menjandang status Tuhan. Jangankan Yesus, saya juga bisa. Jika tidak, maka klaim itu harus diuji dengan kriteria lain, atribut, ataupun sistem pikir lain, teman-teman. Jadi ibaratnya kita punya otak dengan sistem pikir sama. Karena kita manusia dalam satu kelompok yang sama. Pasti sistem pikir juga sama. Lalu kalau kamu bersalahan, di balik sistem pikir yang kamu berikan berbeda dengan saya, tolong tunjukkan di mana kesalahan saya berpikir. Atau kalau pikiran saya tidak bisa dibantahkan, maka kamulah yang salah. Itu ketersetujuannya, teman-teman. Disinilah mantik berbicara. Apa itu mantik? Kaedah logika. Logika menuntut konsistensi. Jika satu klaim berlaku, maka klaim serupa juga harus berlaku dalam kondisi yang sama. Jika tidak, maka terjadi kontradiksi, teman-teman. Dan kontradiksi adalah tanda lemahnya sebuah argumen. Mari kita tarik analogi sederhana ya, teman-teman ya. Maka saya ingin menutup dengan beberapa hal yang menjadi kesimpulan, dan ini camkan untuk kalian semua. Pertama, kita harus punya keberanian menghadapi pertanyaan. Jangan pernah takut pada pertanyaan yang kritis seputar Islam ataupun agama apapun yang kalian pegang. Pertanyaan itu bukan musuh iman. Pertanyaan itu melainkan sahabat yang akan membantu kita menemukan kebenaran. Jangan jadikan pertanyaan itu sebagai musuh. Detik dipertanyakan, langsung ada sistem pikir bahwa ini hujatan. Jangan. Pelajari ilmunya. Jika salah, tinggalkan. Logika adalah alat yang Allah berikan kepada manusia untuk membedakan benar yang salah. Mengabaikan logika berarti mengabaikan anugerah tertinggi yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, konsistensi logika. Segala klaim itu harus diuji, teman-teman. Kita berada di tahun 2025 dan segala teks yang datang dari masa dahulu. Bagaimana kalau menipu? Jika sebuah keyakinan mengandung kontradiksi, maka harus ditinjau ulang. Kalau tak mampu dibenarkan dengan cara ini, tunjukkan cara yang lain yang setiap manusia bisa katakan itu benar. Logika adalah alat yang Allah berikan kepada manusia. Jangan sampai kita sendiri yang mengkhianati anugerah ini. Nah, berbicara tentang poin ketiga, yaitu iman yang kokoh. Iman yang sejati bukanlah iman yang berdiri di atas kata-kata semata, melainkan iman yang berdiri di atas bukti, akal, dan hati nurani. Iman yang kokoh tidak akan runtuh hanya karena satu pertanyaan. Yakinlah, melainkan akan semakin bersinar ketika diuji karena benar. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita telah belajar bahwa perdebatan lintas agama bukanlah ajang permusuhan, melainkan ajang pencarian kebenaran. Kita mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi kita satu dalam pencarian. Maka berilah makna hidup, mencari kebenaran, dan mencari Tuhan. Mari kita akhiri dengan sebuah doa dalam hati masing-masing. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetaplah jayalah Islamku. Salam satu tauhid. Gunakan akal logika untuk menemukan kebenaran. Kebenaran itu bukan pembenaran. Maka abaikan setiap narasi yang berupa pembenaran, keseakan-akanan benar, namun akal tidak mampu menerima. Kalau itu benar, maka tinggalkan. Terima kasih banyak, saya Daman Huri. Jangan lupa titipkan komen kalian di komentar. Saya akhiri. Jangan lupa nantikan part 2-nya. Di part 2 bakal lebih seru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.